percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudaraku, saya sangat bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah Inovatif Generation. Mari saudara, kita memulai ibadah hari ini dengan mengucapkan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Hey! Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Hey! Saudaraku, mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala.
dan ampunilah kami. Amin. Mari saudaraku, dengan bersuka cita kita menyambut berita anugerah dari Yesaya pasal 43 ayat 25 sampai 26. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia yang boleh kami alami sepanjang kehidupan kami hingga sampai detik ini. Tuhan, biarlah saat ini kami boleh menyiapkan ruang dalam hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dan kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami untuk dapat menghayati firman Tuhan itu dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu dalam setiap kelemahannya, Tuhan yang pimpin dan urapi. Maka ya Tuhan, mari berfirmanlah karena kami semua siap untuk mendengarkan.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita menyimak bacaan Alkitab kita dari Injil Markus 6 ayat 31. Markus pasal 6 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dengan segala masalah kepada sang guru bijak. Lalu dia datang dan meminta saran bagaimana mengatasi semua masalah di dalam kehidupannya. Guru itu kemudian meminta pemuda ini untuk berjalan di sebuah taman dengan semangkuk yang berisi air susu. Lalu tak kunjung lama, kemudian kembalilah pemuda itu dengan mangkuk yang air susunya sudah tumpah setengah mengenai tangan dan lengannya. Apa yang terjadi? Tanya sang guru. Aku berusaha buru-buru guru sampai ke sini dan menjaga supaya susunya tidak tumpah kemana-mana, tapi malahan tumpah dan mengotori lenganku. Guru itu bilang, siapa yang mengatakan engkau harus berjalan buru-buru? Lalu sang guru kemudian meminta pemuda itu kembali ke taman itu dengan semangkok air susu dengan pesan, cobalah engkau sekarang berjalan dengan tenang dan nikmatilah suasana taman itu. Kali ini pemuda itu tak kunjung datang, agak lama ditunggu, baru muncul pemuda itu. Apa yang terjadi? Tanya sang guru. Wajah pemuda itu berubah jadi agak cerah dan dia bercerita, Guru, saat aku mulai berjalan dalam taman itu, awalnya aku masih khawatir dan berfokus pada air susu ini supaya tidak kembali tumpah. Lalu saat aku berusaha untuk belajar tenang dan menikmati taman sekitarku, aku melihat keindahan bunga-bunga. Sembari sesekali melihat dan menjaga mangkuk agar susu ini tidak tumpah kemana-mana. Guru itu kemudian tersenyum dan mengatakan, Nak, kamu sudah mendapatkan pelajaran yang baik. Ketenangan akan membuat pikiranmu menjadi jernih dalam melihat kehidupan. Hidup itu bukan cuma masalah mangkuk susu yang tumpah, namun juga hidup berisi taman yang indah dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Hari ini teman-teman, kita mau bicara tentang tema yang mengatakan tentang solitude. Apa itu solitude? Solitude adalah keheningan pribadi. Solitude bukanlah kesepian, berbeda maknanya. Keheningan pribadi adalah sebuah waktu, sebuah ruang yang dikhususkan dalam diri kita untuk mau berdiam. Kita mengisolasi diri kita dari kebisingan hidup dan kemudian memperoleh keheningan batin bersama dengan Tuhan. Nah, sadar atau tidak, kita selalu hidup dalam kebisingan, betul ya? Baik itu kebisingan eksternal maupun juga kebisingan internal. Kebisingan eksternal, kita sibuk dengan segala macam jadwal kita, dengan kuliah kita, dengan pekerjaan kita, dengan tugas-tugas kita. Bahkan kita sibuk dengan rutinitas kita dalam melayani juga. Gadget kita setiap hari selalu kita genggam, kita amati siang, pagi, malam begitu ya. Membuat kita sibuk dan bising dalam eksternal kita. Atau kita pun juga mengalami kebisingan dalam internal kita. Apa itu? Pikiran kita. Pikiran yang tak kunjung berhenti, selalu berputar, yang tidak bisa kita kendalikan. Sehingga apa? Kita menjadi pribadi yang overthinking. Bahkan, ini bahasanya anak muda sekarang ya, ketika kita sudah overthinking dan mencoba untuk healing katanya, kita pun juga akan terjebak dengan kesibukan. Kesibukan mengatur liburan, kesibukan mengatur anggaran buat liburan, belum kalau seandainya pulang liburan harus menghadapi tagihan, kredit gitu ya, sibuk belanja, sibuk jalan-jalan, sibuk selfie dan lain sebagainya, seolah-olah kita tidak bisa lepas dari yang namanya kebisingan dan kesibukan.
Maka tepat apa yang dikatakan oleh Ruth Barton dalam bukunya Sacred Rhythm. Dia mengatakan bahwa jebakan dunia saat ini yang serba cepat dan bising ini membuat kita sulit sekali untuk hening. Sulit sekali untuk diam. Dalam Alkitab kita ada begitu banyak ayat-ayat yang memberi pesan kepada kita pentingnya memiliki disiplin rohani bernama solitude dalam hidup. Bahkan Yesus memberikan teladan yang sangat baik di tengah-tengah kesibukannya dalam melayani banyak orang. Di tengah-tengah ia dicari oleh banyak orang, ia menyembuhkan banyak orang, ia mengajar ke sana kemari. Yesus tidak pernah melewatkan waktu untuk hening. Dalam Markus 6 ayat 31, bacaan tadi dikatakan Yesus mencari tempat yang sunyi supaya dia dan para muridnya bisa mengalami keheningan, beristirahat seketika. Dalam Markus 1 ayat 35, Yesus juga memberikan waktu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus selalu memberi ruang dalam hidupnya untuk memiliki solitude. Berdiam diri agar dirinya segar kembali dalam tugas panggilannya sebagai Mesias. Saya suka dengan gambaran dalam Mazmur 42 ayat 2, teman-teman. Mazmur ini mengatakan, seperti rusa merindukan air sungai. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kita suka tahu tentang ayat ini, bahkan sering juga menaikkan pujiannya ya, seperti rusa rindu. Tapi tahukah kita bahwa gambaran rusa ini sangatlah menarik? Apa yang dikatakan oleh Mazmur ini? Rusa itu adalah hewan yang tidak akan bisa minum kalau dia tidak mengalami keheningan. Rusa itu kan punya telinga yang sangat sensitif sekali untuk mendengar suara sekecil apapun. Sekali suara krek gitu ya, dia langsung lari. Rusa itu butuh keheningan untuk bisa menikmati kesegaran sungai. Bayangkan, pemazmur ini menggunakan gambaran rusa sebagai gambaran jiwanya yang sangat haus sekali untuk menikmati keintiman bersama dengan Allah. Saya bisa bayangkan Mazmur ini mengalami kebisingan hidup barangkali. Segala macam pergumulan hidup dan dia mendambakan kesegaran jiwa seperti rusa yang menikmati kesegaran air sungai dalam keheningan. Menikmati keintiman bersama Tuhan dalam keheningan. Maka kita perlu menyadari teman-teman bahwa yang namanya solitude, keheningan itu bukanlah sebuah tujuan. Orang seringkali salah mengerti bahwa kita mesti belajar untuk hening, belajar untuk meditasi, supaya kita itu memperoleh tujuan. Bukan. Yang namanya solitude adalah sebuah cara, sebuah jalan, sebuah disiplin rohani. Jalan untuk apa? Jalan untuk menyadari keberadaan diri kita dan juga menyadari hadirat Tuhan. Jadi yang namanya solitude itu bukanlah do nothing. Bukanlah kita pasif, tapi justru dalam solitude kita aktif. Aktif mendapatkan kesadaran dalam diri kita untuk hadir buat siapa? Buat diri kita dan juga sadar untuk hadir di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, ini butuh sebuah disiplin diri. Karena apa? Ingat perkataan Ruth Barton di awal tadi, kita sudah terjebak dalam kebisingan hidup dan kesibukan hidup. Maka yang pertama, saat kita memberi ruang untuk solitude, maka kita juga memberi ruang untuk menyadari soal diri kita. Menyadari tentang apa yang sedang kita jalani dalam kehidupan ini. Menyadari tentang apa yang sedang kita pikirkan saat ini. Menyadari juga tentang apa yang sedang kita rasakan. Menyadari soal diri kita itu berarti menyadari apa yang sebetulnya terjadi dalam kehidupan kita
termasuk juga tentang kelemahan dan kerapuhan kita. Orang biasanya akan sibuk untuk menutupi kelemahan diri. Orang sibuk untuk menutupi kerapuhan diri dan berpura-pura kuat. Ia terus menutupi luka-luka dalam hatinya, sehingga luka-luka itu dibiarkan membusuk dan merusak seluruh kehidupannya tanpa kita sadari. Maka ketika memberikan solitude dalam kehidupan kita, ruang hening itu, kita akan dituntut untuk menyadari siapa diri kita dan menemukan yang namanya true self-awareness. Kesadaran dalam diri, kebenaran dalam diri kita. Menyadari bahwa sebetulnya kita ini sudah berada di posisi mana. Sudah sejauh mana kita berjalan dalam kehidupan ini. Apa yang sebetulnya kita kejar dalam kehidupan ini. Apakah kita dikendalikan oleh ambisi kita atau kita membiarkan panggilan Allah yang menuntun kehidupan kita? Apakah selama ini hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh amarah, kekecewaan, atau jangan-jangan kita hidup dalam damai sejahtera Allah, percaya pada penyertaan Tuhan? Maka solitude itu menolong kita, menjadi jalan buat kita untuk menggali semua itu dalam hati, dalam batin kita. Solitude juga membuat kita menyadari diri kita di hadapan hadirat Tuhan. Menjadi bentuk komunikasi kita yang paling intim. Ini adalah sebuah awal untuk mendengarkan hingga dalam hati kita. Mendengarkan suara Tuhan dalam batin kita. Kalau kita melihat dan mengingat kisah Elia dalam 1 Raja 19, ada sebuah kisah yang sangat baik sekali memberikan gambaran buat kita tentang bagaimana Tuhan hadir dalam keheningan. Dalam kisah Elia lari dari kejaran Ratu Isabel. Elia frustasi dan menyerah karena nyawanya sungguh-sungguh terancam. Tuhan kemudian menghampiri Elia dan mengajak dia untuk naik ke Gunung Horeb untuk berbincang-bincang dengan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ketika Elia keluar dari gunung itu, ia melihat ada angin besar datang. Namun Tuhan tidak ada di sana. Ia melihat ada gempa mengguncang gunung itu, tapi Tuhan tidak ada di sana. Ia juga melihat ada api yang muncul dari gunung itu, tapi Tuhan tidak ditemui di sana. Elia baru menemukan Tuhan ketika datang angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi adalah angin yang sangat kecil suaranya, small voice, bahkan hampir voiceless gitu ya. Sangat sulit dengar, sangat kecil, tenang, sunyi. Dan di sanalah Elia menemukan Tuhan. Kita kadang-kadang selalu menerima tentang pengajaran firman Tuhan. Begitu banyak khotbah yang barangkali sudah kita dengarkan teman-teman ya. Ada mungkin ratusan, ribuan. Kita mungkin baca buku-buku rohani. Kita mungkin mendengarkan renungan, podcast soal rohani setiap hari. Namun kita lupa. Seringkali firman itu hanya sampai pada pemahaman kita. Tapi lupa untuk kita resapi dalam hati, dalam batin kita. Maka saat kita menyadari hadirat Tuhan, kita pun juga akan diajak menyadari cinta Tuhan bagi kita. Cinta Tuhan yang melihat diri kita berharga. Cinta Tuhan yang mau menyambut kita pulang. Cinta Tuhan yang tidak memandang kerapuhan jiwa kita. Justru cintanya merengkuh kerapuhan jiwa kita. Cinta yang mau merengkuh kita dalam ketulusan dan murni. Dan cinta itulah yang menguatkan kita untuk kembali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang namanya solitude bukan berarti kita akan terus-menerus terisolasi. Justru solitude mengajak kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan jiwa yang segar. Mother Teresa memberikan sebuah kutipan yang sangat baik sekali. Dia mengatakan,
The fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. The fruit of service is peace. Buah dari keheningan adalah doa. Dan buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah cinta. Dan buah dari cinta adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan adalah kedamaian. Solitude menjadi awal dari kehidupan spiritualitas kita yang berbuah untuk mengalami keintiman dalam doa, mengembangkan iman kita dalam cinta Tuhan, mendorong kita melayani sesama, dan di sanalah kita mengalami damai sejahtera. Maka teman-teman terkasih, mari kita latih diri kita untuk punya ruang solitude. Kita bisa ambil waktu hening di pagi hari sebelum kita beraktivitas atau barangkali di malam hari. Singkirkan semua gadget atau hal-hal yang dapat mendistraksi kita, mengganggu kita. Temukan ruang hening itu dan nikmatilah hadirat Tuhan secara intim di sana. Amin. Mari kita menggunakan waktu ini untuk hening sejenak. Ya Tuhan, biarlah kami boleh terus belajar untuk menikmati ruang hening bersama dengan-Mu Tuhan, agar jiwa kami disegarkan dalam cinta-Mu. Amin. Mari saudaraku, kita satu dalam doa, kita naikkan doa syafaat dan doa persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa Allah Tuhan kami mengucap syukur karena perkenan-Mu. Engkau terus memberi kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami terus menaikkan doa-doa syafaat kami berkenaan dengan saudara-saudara kami yang terus mengalami banyak pergumulan di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Engkau terus melawat, memberkati mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, juga anak-anak kami yang melakukan studi atau era ujian akhir. Kiranya Engkau menyertai, memberkati, sehingga mereka boleh melakukan atau melanjutkan studinya dengan tahap akhir ini, dan ujian mereka boleh berjalan dengan hasil yang maksimal. Kami juga berdoa untuk program gereja yang sekarang memasuki minggu Paskah kedua, ketiga, dan selanjutnya, dan GKI Gejayan mengemasnya menjadi acara peribadahan yang melibatkan etnik dari segala Nusantara. Biarlah Engkau terus memberkati ibadah etnik di GKI Gejayan selama 6 minggu berturut-turut. Biarlah Engkau terus menjadi Allah yang mengasihi kami, mengasihi saudara-saudara kami yang berada di manapun mereka berada saat ini, sehingga kebudayaan itu boleh menjadi bagian dari liturgi gereja kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau jamah, kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan-Mu di gereja-Mu di sini. Kami juga mengingat orang-orang ataupun semua pihak yang memakai persembahan ini, kiranya Engkau juga memberi mereka hikmat sehingga persembahan ini dapat dipakai atau dipergunakan untuk pelayanan-Mu dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau menyerahkan hidup kami, pelayanan kami,
selanjutnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Mari saudara, kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dari hidup kita dengan mengingat Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn
Di setiap pencobaan dan duka batin, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan petirku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya Teman-teman, mari kita kembali dalam kehidupan kita dan biarlah kita boleh punya waktu hening, punya ruang hening bersama dengan Tuhan dalam cintanya sehingga jiwa kita boleh selalu disegarkan. Maka arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus menyertai, meneguhkan, dan menyegarkan jiwamu kini dan selamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Saudaraku yang terkasih, mari dengan bersyukur dan bersukacita kita mau melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.